Nah, tim pelaksana ada beberapa tadi. Saya nggak baca-baca lagi, nanti lihat teman-teman aja. Nanti mana tahu bosan. Itu ada manajer, kepala administrasi perkantoran, proyek. Itu Pak Haji Wibowo itu nggak pernah ketemu kami. Mungkin saudaranya Pak Arif, nggak tahu, karena sama juga marganya kan. Mungkin Pak Arif juga diambil apa namanya itu, diambil alih langsung. Nah itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini foto yang pelaksanaan proyek tapi nggak lengkap sih. Dimulai dari sini itu Mandor Utara. Mandor Utara itu Pak Supreno tadi. Yang kedua itu Pak Damar, itu subkontraktornya. Dan yang ketiga itu Pak Sony, itu yang pemimpin proyek. Yang ketiga, dan yang keempat itu site manager, itu yang membimbing kami PKL juga, Pak Eko namanya. Beliau yang membimbing kami di lapangan. Terus yang ke selanjutnya itu Pak Arif, bagian logistik tadi. Terus baru yang itu, yang nomor 6 itu Mas Agung, sama dengan kita. Dia juga mahasiswa. Gak tahu juga masih juga pernah nggak tanya, lupa ya. Dia juga mahasiswa tapi dia sambil kerja. Dia bagian drafter dan site manager tadi, dia langsung dua-duanya. Dan semua ini baik-baik mereka. Makanya semua data yang kita minta, mereka juga rendah hati, membuka pikiran dan segala macam untuk kita. Lanjut. Nah, pasti udah teman-teman ya, itu tadi foto proyek juga, itu teman kami itu yang datang pertama dan ada juga yang sudut. Lanjut. Oke, waktu sistem kerja. Waktu sistem kerja ini 8 jam ya. Dalam satu hari itu 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 12. Istilahnya jam 12 sampai jam 13. Siangnya jam 13 sampai jam 16. Tapi mereka Senin sampai Minggu. Nggak ada istilah libur. Libur pun mereka tetap kerja. Terus waktu kerja lembur itu berlaku di jam 4. Kalau udah jam 4 ke atas, selesai nggak selesai proyek, itu dianggap lembur. Itu biasanya di proyek, itu kan borong-borongan. Yang penting mereka jam 8, makanya jam 4 selesai juga. Makanya site manager di sini atau yang mengatur itu mengelolanya harus pintar-pintar mencari waktu yang bagus biar nggak boros apa namanya mereka pengangguran. Lanjut. Nah, bahan pembangunan kayaknya udah familiar kita ini ya tentang apa namanya itu bahan dan peralatan bangunan semua secara keseluruhan mungkin. Tapi saya jelaskan secara singkat aja. Di sini adalah bahan-bahannya. Itu ada semen sampai ke beton ready-mix, mixer sampai ke dump truck dan lain-lain. Itu tukang-tukang lain ada lagi segala macam. Itu teman-teman penjelasan lebih lanjut lagi. Lanjut. Oke, semen. Mereka pakai biasanya semen itu adalah semen gresi ya. Di tempat proyek ini mereka nggak banyak pakai semen, sehingga nggak punya gudang. Kapan mereka butuhkan, sudah semen, sehingga tempatnya terserah lah di mana, terserah. Yang penting mereka butuhkan ada semen. Biasanya dipakai khusus untuk yang propos. Kalau contohnya ada propos, contoh propos kolom, balok, segala macam, itu mereka pakai biasanya ini. Terus yang kedua, air. Air tadi kita udah tahu ya, apa itu air. Sebenarnya kami nggak ini. Itu mereka air itu biar mereka ambil sendiri di sumur. Itu sumur itu sudah apa namanya itu dari dulu apa namanya dari kampus itu sendiri sumurnya. Nah mereka ambil situ. Nah sesuai persyaratan tidak berbau, jernih, berasa dan mereka mungkin air itu bisa mereka minum. Makanya syarat tentang air sangat sudah memenuhi syarat. Terus yang kedua, baja tulangan. Baja tulangan yang mereka pakai ini biasanya ada di teman-teman. Nanti kalau misalkan lampiran, ada juga lampiran teman-teman di lampiran tentang balok kolom ada juga di sebelahnya itu ada lampirannya, kami juga kasih. Nah, tulangan ini biasanya mereka pakai yang diameter 10, 12, 13, 16, 19, 22. Itu kalau yang tulang utama itu 390 MPa itu tulangnya, dan sengkang 240 MPa. Itu biasa mereka pakai. Mereka pakai biasanya kebanyakan adalah tulangan kulir. Yang tulangan pos itu sebagian ya. Biasanya mereka pakai untuk khusus di
balok kecil aja, biasanya di steng balok itu, di situ biasanya mereka pakai. Lanjut. Nah, kawat bedrak itu mereka juga pakai kawat bedrak. Kita sudah tahu ya fungsinya apa. Fungsi kawat bedrak itu biar mempersatukan dari sentang itu pada saat perakitan dengan tulangan utamanya. Itu juga fungsinya. Terus yang ke selanjutnya itu kayu dan triplek ya. Nah, biasanya mereka pakai untuk backsting ya. Backsting. Biasanya mereka pakai itu kalau backsting ada ukuran multiplex ini 120 cm sampai 240 cm dengan tebal 12 cm. Itu tripleknya. Terus selanjutnya besi scaffolding. Nah, ini besi scaffoldingnya itu gunanya menahan plat lantai pada saat pengecoran seperti balok dan semuanya lah menahan. Saya nggak menjelaskan lagi jenis-jenisnya, yang penting secara umumnya ini scaffolding. Sebenarnya banyak jenis-jenisnya, tapi kami hanya membahas itu secara umumnya saja. Jadi intinya adalah digunakan untuk menunjang pada saat pengecoran. Terus selanjutnya tahu beton. Tahu beton itu dipakai biasanya di selimut beton. Selimut beton di sini 20 cm. 20 cm nanti ada. Coba lihat di lampiran itu ada. Nah, mereka pakai 20 untuk digunakan selimut beton antara backisting dengan biasanya mereka pakai kalau di lantai ya, kalau di bawah juga iya. Biasanya kalau mereka pakai di lantai dari backisting dengan lapisan tulangan lantai pertama dengan ya itu jarak itu di situ ditaruh biar nggak jatuh ke bawah ke menyentuh backisting. Nah, ada juga lanjut. Biasanya di lapangan ini cekak ayam namanya. Dari besi itu digunakan juga karena dua lapis kan. Ada yang lapis pertama plat lantai ya, karena 15 cm kan yang tebalnya. Ada juga lapis tulangan yang kedua. Itu mereka pakai nih. Sama juga gunanya dengan tahu beton. Untuk supaya lantai lapisan tulangan yang satu dengan lapisan lantai dua bukan bersentuhan. Nah itu juga biar sama, biar pas ukurannya yang sesuai dengan yang mereka tentukan. Lanjut. Ini masih bahan ya, ready mix. Nah ini beton ready mix ini mereka ambilnya di karya beton. Karya beton di sini yang kita udah pernah. Di sini karya beton mereka pesan di situ. Nah biasanya mereka pesan ini harus lihat faktor hujannya segala macam, itu harus pintar-pintar. Itu juga salah satu. Nah peralatan kerjanya lanjut. Itu mixer truk ya, atau kalau di lapangan itu mobil mode namanya kalau di sana. Untuk yang beton ready mix tadi itu juga digunakan. Nah itu yang punya kayak itu langsung mereka yang menyediakan itu. Itu gunanya untuk apa namanya itu? Selalu menjaga mutu lah, selalu menjaga mutu biar nggak kering selama perjalanan. Terus yang selanjutnya itu pompa beton. Itu juga salah satu apa namanya itu alat pada saat beton ready mix tadi diangkut ke lantai 3 untuk berapa ke atas dipakai itu supaya